Habib, keturunan Nabi Muhammad SAW, memiliki sejarah panjang di Indonesia. Mereka dikenal sebagai penyebar Islam dan tokoh spiritual yang dihormati. Namun, sejarah mereka juga tidak lepas dari berbagai kontroversi yang menjadi perdebatan hingga saat ini. Habib pertama kali datang ke Nusantara pada abad ke-13 hingga ke-15, bersamaan dengan berkembangnya Islam di wilayah ini. Mereka membawa ajaran Islam dan memperkenalkannya dengan pendekatan damai. Namun, salah satu kontroversi yang sering muncul adalah soal klaim keturunan mereka sebagai anak cucu Nabi Muhammad. Banyak yang mempertanyakan keabsahan klaim ini karena sulit diverifikasi secara historis. Di sisi lain, Habib selalu menegaskan bahwa nilai mereka diukur dari akhlak dan kontribusi kepada umat, bukan sekadar keturunan. Ketika Habib datang, mereka membawa pengaruh budaya Arab yang kemudian menyatu dengan budaya lokal. Namun, ada kritik bahwa beberapa Habib mendorong penghapusan tradisi pra-Islam yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Ini menimbulkan resistensi di beberapa kalangan masyarakat. Sebaliknya, banyak Habib yang justru menggunakan pendekatan budaya lokal untuk menyebarkan Islam, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Habib juga memiliki peran penting dalam politik kerajaan Islam, seperti Kesultanan Demak, Banten, dan Aceh. Mereka sering menjadi penasihat spiritual atau ulama istana. Namun, ada tudingan bahwa sebagian Habib menggunakan pengaruh mereka untuk mendapatkan kekuasaan di kerajaan, yang memicu konflik internal. Di sisi lain, banyak Habib yang justru membantu menjaga moralitas para penguasa dan mendukung perjuangan melawan penjajah. Selama masa penjajahan, banyak Habib yang menjadi tokoh anti-kolonial, seperti Habib Ali Kuitang dan Habib Salim bin Jindan. Namun, ada tuduhan bahwa sebagian kecil Habib bekerja sama dengan penjajah untuk melindungi kepentingan mereka. Tuduhan ini sulit diverifikasi, tetapi tetap menjadi noda dalam narasi sejarah Habib di Indonesia. Di era modern, Habib tidak lepas dari kritik terkait pendekatan dakwah mereka. Sebagian Habib dikenal dengan pendekatan damai dan toleran, sementara yang lain menggunakan retorika keras yang memicu perpecahan di masyarakat. Perbedaan ini sering menimbulkan konflik internal di kalangan Habib dan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap mereka. Habib juga menghadapi tantangan modernisasi. Beberapa Habib dianggap terlalu mempertahankan tradisi, sementara yang lain mendorong adaptasi terhadap perkembangan zaman. Tokoh seperti Habib Umar bin Hafidz dan Habib Lutfi bin Yahya menekankan pentingnya moderasi dalam menghadapi perubahan ini. Sejarah Habib di Indonesia adalah bagian penting dari perjalanan Islam di Nusantara. Meskipun tidak lepas dari kontroversi, kontribusi mereka dalam bidang dakwah, budaya, dan moralitas tetap tak terbantahkan. Bagaimana menurut Anda? Apakah kontroversi ini mencerminkan dinamika yang sehat atau justru menjadi tantangan yang perlu diatasi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten inspiratif lainnya.